berbagi pengetahuannya terkait dengan Kawruh Jiwo Ki Ageng Suryo Mentaram begitu. Nah, saya ingin memperkenalkan pembicara kita, tamu super angkringan edisi hari ini, Mas Rian Sugiarto, yang sudah beberapa kali ini saya panggil, saat ini sedang menyelesaikan disertasi yang berkaitan dengan Kawruh Jiwo Ki Ageng Suryo Mataram dengan di bawah bimbingan tim promotor Prof. Kuncoro dan Bu Nani Prihartanti dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Em, Mas Rian juga aktif sebagai pengajar di Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa di Fakultas Psikologi, nggih, dan menyelesaikan pendidikan S1 Psikologi dan Magister Psikologi di Universitas Gajah Mada. Sebagaimana yang kawan-kawan bisa lihat, eh, itu adalah cover buku Psikologi Raos, Saintifikasi Kawruh Jiwo Ki Ageng Suryo Mentaram. Kalau kalau saya tengok buku ini itu di beberapa marketplace itu sudah agak agak susah, sudah agak susah ditemukan gitu. Tampaknya memang perlu untuk disampaikan ke penerbit untuk dicetak ulang begitu. Buku lama, buku lama. Buku lama, tetapi ya mungkin juga ada kegelisahan Mas Rian sendiri yang mungkin perlu untuk diupdate atau mau direvisi, saya tidak tahu. Tapi beberapa kawan itu juga mencari buku ini mulai agak kesulitan gitu, Mas. Ini sambil sambat ya. Iya, eh, kita akan mendengarkan langsung gitu dari Mas Rian soal bagaimana proses untuk saintifikasi atau mungkin memperkenalkan gagasan Ki Ageng Suryo Mentaram untuk bisa ditanggapi dalam penelitian atau pembelajaran pendidikan gitu terkait dengan gagasan Ki Ageng. Kita akan mendiskusikan ini mungkin 50 menit gitu, Mas Rian. Kemudian selanjutnya kita bisa mendengarkan tanggapan atau barangkali pertanyaan dari eh, pelanggan angkringan terkasih gitu ya. Baik, kawan-kawan yang budiman, kita perdengarkan Mas Rian. Monggo, Mas. Ye, matur nuwun Mas Nur, teman-teman, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, nggak bener tadi pagi toh. Karena ini angkringan saya kira nanti akan lebih banyak ngobrol gitu ya. Jadi sifat apa namanya? Ini izin izin share screen Mas Noer dan teman-teman. Jadi ini sekedar bahan untuk ngobrol dan saya kira apa namanya? Obrolan ini ya kalau di angkringan teman-teman pernah atau sering ke angkringan itu saya kira apa obrolannya obrolan yang ngalor ngidul dan sebagainya gitu ya. Jadi ini bagian dari apa saya melanjutkan yang kemarin disampaikan di edisi sebelumnya terkait dengan bagaimana dekolonisasi psikologi dan adakah ruang untuk kemudian mencari apa ruang alternatif gitu ya untuk produksi pengetahuan tetapi dengan sistem nalar lokal, sistem nalar kita sendiri gitu. Nah, saya kira upaya dekolonisasi yang kita kenal atau setidaknya kita sempat diskusikan di edisi sebelumnya, saya kira juga menjadi keresahan di banyak negara gitu ya, baik itu negara-negara di Asia maupun negara-negara di Afrika yang kalau kita cermati sebenarnya negara-negara di bekas jajahan itu memiliki apa keresahannya sendiri untuk bagaimana keluar atau setidaknya mencari ruang baru dalam proses berpengetahuan. Yang kalau kita lihat sebenarnya proses kolonisasi itu tentu tidak hanya berimpact pada apa namanya sektor ekonomi, tetapi juga merasuk di dalam setiap proses mental maupun proses berpikir penduduk-penduduk yang ada di negara-negara tersebut gitu. Nah, kolonisasi tentu saja baik
di Amerika maupun di Afrika, negara-negara di eh, kolonial-kolonial di Eropa misalnya selalu membawa misi soal pemberadaban. Jadi seolah-olah negara yang sedang dijajah itu adalah negara yang tidak beradab dan karena itu mereka datang ke misi pemberadaban. Dan misi pemberadaban ini tentu membawa imajinasi soal bagaimana menjadi sebuah negara yang modern gitu ya. Nah, apa kaitannya kemudian dengan konteks kita hari ini soal dekolonisasi psikologi gitu? Kalau kita cermati, saya kira tentu ini juga bagian dari otokritik kita sendiri di psikologi, bahwa hampir semua kurikulum, semua mata ajar yang diajarkan di fakultas-fakultas psikologi di Indonesia, dan saya kira di negara-negara Asia pada umumnya, termasuk negara-negara Afrika pada umumnya, tentu hampir semuanya merujuk pada pemikiran-pemikiran yang kalau kita lacak ya akar pemikirannya berangkat di negara-negara Eropa maupun Amerika gitu ya. Karena itu kemudian penting saya kira melihat bagaimana cara berpengetahuan gitu ya, cara berpengetahuan yang penting untuk kemudian diletakkan sebagai bagian dari proses untuk menemukanali sistem berpengetahuan sekaligus juga menemukanali bagaimana sistem perilaku di masyarakat sendiri. Nah, secara umum saya kira dekolonisasi pemikiran dalam hal ini nanti kita bisa kontekskan dalam ilmu psikologi, saya kira adalah satu proses perhitungan terhadap warisan-warisan kolonialisme di negara-negara bekas jajahan dengan melakukan inventarisasi sekaligus memilah-milah kekayaan-kekayaan intelektual di negara-negara jajahan itu sekaligus kemudian menimbang sejauh mana kekayaan itu bisa digunakan untuk membangun atau mengkreasi atau memproduksi pemikiran-pemikiran yang basisnya pada kebudayaan sendiri, tetapi juga memilah mana yang kemudian pengetahuan-pengetahuan yang kita pinjam dari luar gitu ya. Nah, dalam konteks Indonesia saya kira proses dekolonisasi ilmu pengetahuan dan kita lebih mengenal sebenarnya pribumisasi ilmu sosial di Indonesia itu sebenarnya juga gerakan yang bahkan sebelum Indonesia merdeka itu sudah dilakukan gitu ya. Nah, upaya ini sebenarnya berangkat untuk mencari tadi sudut pandang bagaimana kekhasan pengetahuan Indonesia itu seperti apa. Karena itu usaha terkait dengan indigenisasi, pribumisasi ilmu-ilmu sosial Indonesia maupun Nusantara, termasuk yang hari ini kita diskusikan soal dekolonisasi, itu kemudian juga menjadi penting. Kenapa? Karena pada banyak hal proses ini akan berbeda dengan cara kerja yang dilakukan oleh Indolog. Beberapa menyebutkan para peneliti dari luar yang menekuni tentang dan memiliki cara berpikir yang berbeda dalam hal merumuskan pengetahuan-pengetahuan yang ada di Indonesia. Misalnya yang paling terkenal dan dari sisi Jawa misalnya Raffles soal History of Java gitu ya, atau trikotominya Clifford Geertz atau The Family of Java-nya Hilder Geertz yang cara menginventarisasi sekaligus melakukan kodifikasi yang baru, tetapi inventarisasi dan kodifikasi baru ini kemudian tentu saja tetap menggunakan cara berpikir Barat. Dalam hal ini kalau Hildegard maupun Clifford Geertz tentu saja juga dengan cara Belanda merumuskan proses-proses pengetahuannya gitu. Nah, pola konsumsi kita kalau kita lacak ini sebagai bagian dari otokritik tentu saja yang pertama terkait dengan akar pengetahuan bahwa semua tradisi pemikiran psikologi yang diajarkan sebenarnya bisa dilacak ya pemikiran Eropa, pemikiran Amerika ya di dalam konteks pengetahuan psikologi di Indonesia. Yang kedua, kadang-kadang kita terjebak pada dalam tanda petik kulaan pengetahuan di mana sarjana-sarjana yang menimba ilmu di sana itu kemudian mentransfer
pengetahuannya begitu saja atau mengcopy paste pengetahuan begitu saja dalam konteks keindonesiaan tanpa kemudian memberi sentuhan-sentuhan yang apa tentu konteksnya keindonesiaan, bagaimana budaya Indonesia itu dirumuskan. Dan dalam konteks itu tentu saja kalau itu saja yang terjadi, maka sesungguhnya ya kita sebagai konsumen dari pengetahuan yang dirumuskan oleh negara-negara barat dalam hal ini. Nah, yang lain kalau kita cermati adalah eh, kemampuan atau kegagalan untuk mendeskripsikan sekaligus menjelaskan tentang keadaan masyarakat kita sendiri itu juga menjadi bagian penting yang harus kita koreksi terkait bagaimana pengembangan pengetahuan psikologi di Indonesia, termasuk kemudian eh, gerak lanjut atau langkah lanjut dari mendeskripsikan itu tentu akan berdampak pada bagaimana menteorisasikan, bagaimana mensistematisasikan pengetahuan, pengalaman dari kebudayaan sendiri itu yang ujungnya tentu saja menyusun konsep-konsep yang lebih teoritis gitu. Nah, kalau itu kemudian gagal dilakukan, maka kegagalan untuk memprediksi gitu ya, dalam hal ini masa depan, perilaku di waktu-waktu mendatang juga akan terjadi. Nah, ruang-ruang kosong untuk memprediksi perubahan-perubahan pada masyarakatnya sendiri ini berangkat pula dari kegagalan, berangkat pula dari kegagalan dalam mendeskripsikan, tapi juga menteorisasikan pengalaman-pengalaman yang ada di dalam masyarakatnya. Karena itu kemudian rumusan-rumusan kebijakannya pun juga akan mengalami kegagalan. Ini yang saya kira kalau mau kita meneliti ke dalam konteks sistem pengetahuan kita sendiri, tentu ruang-ruang ini menjadi penting untuk kita cermati sebagai otokritik. Nah, kesesuaiannya tentu saja kalau kita cermati adalah menjadi pertanyaan penting bagi kita adalah apakah ilmu pengetahuan produk barat ini kemudian serta-merta cocok untuk kemudian dipakai menganalisis semua proses perilaku dan sistem sosial yang ada di Indonesia misalnya. Keresahan ini tentu menjadi keresahan bersama dan ini sudah berlangsung lama saya kira, tetapi ruang untuk kemudian menjawab keresahan ini tampaknya belum begitu hadir gitu ya. Yang kedua, pertanyaannya adalah tidak adakah kemudian objek formal maupun material dari sisi kebudayaan kita yang kemudian bisa dirumuskan menjadi ilmu pengetahuan sosial yang mampu menjelaskan gitu ya, mampu menjelaskan perilaku, pola perilaku termasuk kemudian sistem sosial yang ada di dalam kehidupan bangsa sendiri. Dan yang ketiga tentu saja membangun otokritik terhadap diri kita sendiri yang mendaku sebagai intelektual, mendaku sebagai ilmuwan, apakah kemudian sudah melakukan upaya-upaya untuk kemudian merumuskan ilmu pengetahuan yang basisnya pada objek formal maupun objek material dari kebudayaan kita sendiri. Nah, kalau kita cermati sebenarnya proses ini tentu di beberapa negara juga sudah dilakukan, misalnya di Aljazair gitu ya dengan tokoh utamanya Frank Fanon yang dia melakukan upaya dekolonisasi yang dia maknai sebagai konstruksi dan penggalian pengalaman perjuangan nasionalnya, dan ini kemudian menciptakan budaya baru gitu ya. Dia tidak bergerak dari inventarisasi pemikiran-pemikiran masa lalunya, tetapi dia mengkonstruksi mengkonstruksi bangunan-bangunan baru, pengetahuan-pengetahuan baru yang kemudian didorong menjadi sebuah kebudayaan yang baru. Ini yang terjadi di Aljazair. Kemudian di Ghana saya kira kita juga menemukan proses dekolonisasi gitu ya, yang kemudian hasilnya ini menjadi standar filsafat modern di bangsa Ghana yang dia letakkan dalam perspektif filsafat modern. Dia rumuskan betul soal ontologinya, epistemologinya, termasuk kemudian aksiologinya, yang basisnya itu berangkat dari kebudayaan dan pengalaman bangsa Ghana itu sendiri.
yang ini kemudian menjadi semacam filsafat filsafat hidup bagi bangsa Ghana dan rakyat Ghana pada umumnya. Ini eh, ini terkenal dengan ngurumahisme karena dirumuskan atau dielaborasi oleh Kwame Rumah. Ini salah satu presiden yang luar biasa di Ghana gitu ya, yang hasil-hasil pemikirannya ini kemudian menjadi semacam filsafat hidupnya warga Ghana. Nah, kemungkinan, tetapi juga perlu diingat sebenarnya kemungkinan-kemungkinan soal dekolonisasi ilmu pengetahuan itu ada di dua ruang ini. Yang pertama, kemungkinan terjebak pada esensialisme gitu ya. Jadi eh, usaha pribumisasi, dekolonisasi maupun kemudian yang kita kenal dengan indigenisasi sebenarnya ada kemungkinan membawa kita jatuh pada esensialisme, seolah-olah ada yang asli gitu ya, seolah-olah ada pribumi itu memiliki kekhasan yang tidak terpengaruh oleh budaya lain gitu. Padahal kalau kita cermati ya yang asli itu yang mana akan susah kemudian kita lacak gitu ya. Tetapi eh, ruang untuk kemudian bergerak pada esensialisme atau terjebak pada esensialisme ini juga menjadi salah satu penanda penting untuk kemudian dicermati gitu ya. Yang kedua, resiko atau tarik menarik antara yang partikularisme dan universalisme gitu ya. Nah, dalam konteks pengetahuan, hampir semuanya kemudian didorong untuk mencari universalisme pengetahuan yang kemudian didorong untuk melihat bahwa pengetahuan itu juga bisa dipakai di berbagai tempat karena universalismenya. Dan filsafat pengetahuan menjelaskan itu bahwa setiap pengetahuan itu kemudian bisa dipakai untuk menjelaskan di berbagai konteks eh, belahan dunia gitu ya. Tetapi dalam konteks pribumisasi ini bergerak pada partikularisme ataupun relativisme, sehingga eh, dua kerja berpengetahuan ini memang kemudian hampir berlawanan atau bertolak belakang. Nah, bagaimana nanti konteks Indonesia bisa memungkinkan membangun dua pandangan soal universalisme dan partikularisme ini menjadi bangunan-bangunan pengetahuan yang sesungguhnya tidak harus menyelesaikan pertentangan soal apakah ilmu pengetahuan harus universal atau dia bagian dari partikularisme misalnya. Nanti kita lihat di bagian belakang gitu ya. Nah, kalau kita cermati sebenarnya dalam konteks keindonesiaan dengan rumusan eh, apa identifikasi kebudayaan yang sangat banyak sekali di Indonesia maupun Nusantara, saya kira konsep-konsep yang mempelajari tentang manusia, kejiwaan, dan sikap mentalnya ada banyak sekali. Salah satu contohnya misalnya kalau di Jawa, ini yang kemudian muncul gitu ya, itu adalah kawruh jiwa misalnya di Jawa, atau konsep tahu gitu ya. Ini di teman-teman di Bugis di Makassar atau kemudian Pancamabuta di Bali. Ini terminologi-terminologi yang kalau kita cermati eh, memiliki kekhasannya masing-masing yang kalau kita dudukkan sebenarnya tidak kalah juga dengan konsep-konsep manusia, konsep-konsep cara membaca sikap mental dan perilaku yang kita ambil atau kita pinjam dari negara-negara barat misalnya. Nah, dalam konteks ini saya ingin masuk ke bagaimana kemudian pribumisasi ilmu-ilmu sosial di Indonesia. Saya kira proses pribumisasi sudah dilakukan bahkan di era perjuangan Indonesia ya. Soekarno dengan marhainismenya itu juga dekolonisasi gitu. Yang dia memadukan soal nasionalisme, kemudian Islamisme dan komunisme itu menjadi satu rumusan yang khas ala Indonesia gitu. Dan ini tawaran juga soal bagaimana kemudian Soekarno merumuskan soal Pancasila itu juga bagian dari itu. Yang kedua, saya kira juga kalau kita cermati sebenarnya terkait dengan polemik kebudayaan yang terjadi di
tahun 1930-an gitu ya, tentang bagaimana rumusan-rumusan kebudayaan Indonesia apakah harus bergerak mengikuti Barat, gitu ya, artinya menjadi modern dalam kacamata Barat, atau kemudian juga harus mengembangkan kebudayaannya sendiri dalam hal Timur, gitu ya. Sultan Tahtir Ali Sabana, kemudian Sanusi Pane dan Gadjar Dewantoro terlibat betul di dalam polemik-polemik kebudayaan ini. Nah, di pasca kemerdekaan di tahun 70-an, misalnya pribumisasi ilmu sosial Indonesia ini juga naik. Waktu itu saya kira kita ingat betul tulisan-tulisannya Pak Amin Rais terkait dengan apa namanya, bagaimana membumikan gitu ya, ilmu-ilmu sosial Nusantara menjadi pegangan bersama untuk kemudian bisa diajarkan di berbagai ruang-ruang akademik gitu. Nah, termasuk waktu itu yang muncul sebenarnya adalah Kawruh Jiwa Surya Mentaram gitu ya. Ini sebagai tawaran berpengetahuan dengan sistem nalar lokal. Di tahun 70-an, Kawruh Jiwa sudah relatif kemudian diteliti oleh para sarjana-sarjana psikologi di Indonesia yang kemudian memungkinkan satu tawaran yang basisnya pada konteks pemikirannya Ki Ageng Surya Mentaram. Nah, peneliti-peneliti asing yang sudah relatif meneliti tentang Kawruh Jiwa Surya Mentaram, salah satunya adalah Marcel Bonneff dari Prancis, kemudian juga Somaya Yoshimichi dari Jepang, yang pasca itu kemudian ada apa namanya ratusan-ratusan skripsi, kemudian tesis disertasi ketika kemudian di tahun 2012 di Fakultas Psikologi UGM kemudian menyelenggarakan satu event yang disebut sebagai Sekolah Kawruh Jiwa Surya Mentaram. Dan ini sebenarnya bergerak dari apa namanya eh, satu upaya yang genuine yang dilakukan oleh Pak Darmanto Yatman gitu ya, yang kemudian menulis buku soal psikologi Jawa yang rumusannya itu bergerak dari ajaran-ajaran Ki Ageng Surya Mentaram. Eh, Teman-teman sekalian, kalau kemudian kita pertanyaan bagaimana kemudian psikologi Nusantara, salah satu tawaran yang menarik saya kira adalah bagaimana menteorisasikan soal rasa gitu ya. Jadi teori rasa ini kalau kita lacak sebenarnya sejak akar apa masa-masa kerajaan di Nusantara sampai kemudian di Indonesia hari ini ternyata kita temukan itu. Nah, eh, penggalian khasanah tentang apa namanya tadi otokritik terkait dengan psikologi yang Indonesia yang hari ini dijubeli, dibanyaki atau dijejali dengan teori-teori yang berangkat dari Barat atau kita pinjam dari Barat, ini kemudian juga menjadi apa namanya, menjadi otokritik bagi kita sekaligus menjadi tantangan bagi kita untuk kemudian merumuskan mana yang khas Nusantara misalnya, mana yang bisa kita rumuskan dari kebudayaan Nusantara. DNA Nusantaranya itu ada di mana? Kira-kira begitu. Nah, saya mencoba menelisik meskipun ini baru apa namanya, baru amatan yang pelacakan yang belum tuntas betul. Memang eh, cara menempatkan rasa, gitu ya, yang basisnya nanti kita bisa temukan pada pemikiran-pemikiran apa intelektual-intelektual Nusantara, nanti kita bisa lacak gitu ya, sampai kemudian Indonesia modern itu kemudian menempatkan rasa menjadi bagian penting di dalam sistem berpengetahuan kita gitu. Nah, potensinya tentu saja ada cukup banyak ya kalau kita apa letakkan di sana gitu ya. Jadi potensi sumbangan dari teori rasa gitu ya. Ini memperkaya sebenarnya hubungan antara yang universal dan partikular tadi. Artinya eh, rasa ini memiliki unsur yang universal yang kemudian diletakkan pada struktur rasanya. Nanti kita akan lihat. Nah, kalau kita cermati sebenarnya kata rasa sendiri sebenarnya berangkat apa namanya dari bahasa Sanskerta sebagai kata ini muncul di Sanskerta India dan kemudian menyebar ke lapisan-lapisan Nusantara gitu ya.
Rasa tidak hanya dipahami juga dalam bahasa Jawa kuno, tapi juga kemudian bahasa Jawa modern, termasuk bahasa Indonesia dan nanti bahasa Melayu. Kita lihat misalnya di Filipina, kata yang relatif sama memiliki definisi soal rasa itu lasa. Kemudian di Thailand misalnya ada kata rosyad gitu ya. Kemudian di Arab ada rasyad gitu. Nah, kata rasa sendiri kalau di dalam kebudayaan Nusantara ini kita temukan paling 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 lama itu ada di eh, apa prasasti Canggal di Gunung Wukir dengan penandaan Sruti Indriya Rasa atau ilmu indera rasa yang di sana tertulis pada tahun 654 Saka atau sekitar 732 Masehi yang apa namanya artinya yang menunjukkan soal bagaimana cara berpengetahuan itu sendiri. Nah, eh, di India ini ditemukan rasa itu ada pada kitab Nata Shastra yang lebih menekankan pengungkapan pada aspek-aspek emosionalnya. Jadi apa namanya rasa sedih, rasa marah dan sebagainya itu diungkapkan di dalam kitab Natya Sastra itu sebagai perwujudan dari eh, cara berkesenian gitu ya, cara berkesenian dalam hal ini adalah seni pertunjukan. Tetapi di Asia Tenggara, terutama di Jawa, kata rasa ini justru kemudian menjadi lebih dalam gitu ya, bukan hanya ditempatkan pada apa namanya cara menunjukkan rasa emosi atau sentimentalnya, tetapi jauh lebih dalam pada cara berfilsafat maupun di dalam dunia spiritual. Nah, karena itu ini saya mengutip dari apa yang ditulis Ayu Utami di Anatomi Rasa. Kalau kita cermati sebenarnya ada 3 lapis rasa ini di dalam diri manusia. Yang pertama tentu saja adalah rasa ragawi, gitu ya. Ini rasa yang dimulai atau rasa yang ditemukan dalam tubuh kita atau ragawi kita. Rasa panas, rasa dingin gitu ya. Kemudian manis, asin, dan seterusnya itu ya rasa ragawi. Masuk ke dalam sedikit itu ada rasa hati. Di Jawa dulu karena belum menemukan kata apa emosi dia menyebut sebagai rasa dening ati gitu ya. Nah, rasa di hati ini ya berkaitan dengan rasa senang, rasa marah, rasa puas, gelisah dan seterusnya. Baru kemudian sisi terdalamnya, lapis terdalamnya ini adalah rasa batin. Rasa yang lebih rohani, rasa yang apa namanya bergerak di dalam batin manusia yang mempertemukan antara yang profan dan yang apa namanya dan yang lebih dalam gitu. Jadi antara diri dengan yang ilahi. Orang Jawa menyebut ini sebagai rasa yang sejati begitu. Nah, kalau kita cermati, maka rasa memiliki 2 posisi ini. Jadi rasa sebagai alat dan sebagai alat itu adalah cara memahami diri dan dunianya sehingga membawa pada diri yang sehat dan berintegritas. Rasa sebagai tujuan ini menempatkan pada sisi spiritualitas. Karena itu Ayu Utami menyebut mempertemukan wilayah psikologi dengan wilayah spiritual ini dengan cara spiritualisme kritis. Wilayah spiritual lebih banyak pada sisi dogma gitu ya. Kemudian wilayah psikologi pada ruang kritisnya, maka cara membaca tentang rasa menjadi menarik ketika ditempatkan pada spiritualisme kritis itu sendiri. Nah, di eh, apa tadi di tahun 753 sekian itu kemudian ditemukan soal Sruti Indriya Rasa itu. Sruti itu kalau dicermati ya berpengetahuan yang diajarkan oleh guru. Jadi ini pengetahuan-pengetahuan yang diajarkan langsung oleh guru-guru gitu ya. Kemudian indriya ini adalah pengetahuan yang bersumber dari pengalaman, panca indera dan seterusnya. Tetapi rasa itu adalah pengetahuan yang terdalam atau pengetahuan yang sejati. Sehingga
apa namanya, rasa yang kemudian menunjuk pada pengetahuan yang terdalam ini juga ditemukan misalnya pada suluk Malang Sumirang gitu ya, yang berada di abad 16 sampai 17 itu kita temukan suluk ini yang secara tegas menunjukkan bahwa ya rasa itu adalah bagian dari pengetahuan terdalamnya manusia misalnya. Tetapi hal itu kemudian juga dielaborasi menjadi lebih lebih detail lagi gitu ya pada intelektual-intelektual yang bergerak setelah masa itu gitu. Misalnya kita temukan konsep-konsep rasa ini menjadi bagian utuh di dalam kehidupan manusia. Ronggo Warsito misalnya menyebut rasa itu menjadi pengetahuan terdalam. Jadi ada Baitul Makmur, Baitul Muqaddas, kemudian Baitul Muharram yang menjelaskan soal lapis-lapis diri manusia, tetapi kalau kita cermati yang terdalam itu adalah rasa. Begitu pula kemudian rasa juga hampir menjadi pokok utama misalnya di ajaran Pangestu di Sunarto gitu ya. Kemudian Surya Mentaram juga meletakkan itu menjadi bagian utuh dari konsepsi tentang bagaimana membaca gerak manusia misalnya. Nah, di Anatomi Rasa, ini buku yang terbit 2019 kalau tidak salah, ini Ayu Tami yang nulis, ini juga menempatkan rasa menjadi bagian penting yang ada di tengah. Sehingga gerak gerak yang sifatnya binar gitu ya, oposisi binar terkait dengan tadi dorongan barat timur, kemudian dorongan soal yang profan dan yang ilahi itu kemudian dipertemukan betul di tengah dengan titik rasa sejati itu. Nah, ini yang menarik saya kira ketika tawaran terkait dengan bagaimana meletakkan ilmu sosial psikologi Nusantara gitu ya, basisnya akan di mana, salah satunya kita bisa berangkat dari rasa itu sendiri. Saya ingin masuk bagaimana rasa kemudian dikonstruksi di dalam Kauro Jiwa Surya Mentaram gitu ya. Nah, ini pengalaman yang dilakukan di sekolah Kauro Jiwa Surya Mentaram di tahun 2012. Ada Profesor Kuncoro di sana, kemudian ada Pak almarhum Hadi Sutarmanto, kemudian Pak almarhum Pak As'ad, kemudian Pak Heli juga di sana. Kami mencoba mengkonstruksi bagaimana meletakkan Kauro Jiwa itu di dalam sistematika ilmu pengetahuan yang lebih modern. Seperti halnya tadi, Wang Wei rumah tadi, kita coba letakkan itu di dalam tiga aspek penting di dalam filsafat ilmu. Jadi ontologinya ketemu, aksiologinya ketemu, epistemologinya juga ketemu. Nah, kalau dicermati di dalam Kauro Jiwa kita bisa menemukan ontologinya itu berada pada upaya untuk mencapai derajat manusia seutuhnya atau sampurnaning manungso yang di dalam Kauro Jiwa nanti dikenal dengan istilah menungso tanpa tenger atau manusia tanpa ciri. Ini basis ontologinya diletakkan di sana. Nah, untuk sampai pada ontologi itu, apa yang kemudian bisa dilakukan? Pendekatan keilmuannya bagaimana? Pendekatan keilmuannya di wilayah epistemologinya tentu kita letakkan objek materialnya tetap manusia gitu ya. Objek formalnya adalah rasa atau raus atau jiwa yang di dalam Kauro Jiwa selalu bolak-balik dikatakan jiwa itu ya raus, rasa itu ya raus itu ya rasa gitu ya. Kemudian fokus kajiannya ini ada pada kehidupan jiwa manusia, kemudian sistematisasi pokok yang dikaji tentu saja adalah aku, rasa, dan mawas diri. Yang mawas diri ini akan menjadi bagian dari aksiologinya. Jadi cara pendekatannya menggunakan aku, rasa, dan mawas diri untuk sampai pada ontologinya di bagian aksiologinya adalah pengawian pribadi atau mawas diri. Yang kemudian dari sekolah itu dirumuskan soal bagaimana Kauro Jiwa sebenarnya juga bisa diletakkan sebagai psikologi rasa. Nah, ini kalau dicermati di dalam Kauro Jiwa ini atau psikologi raos, psikologi rasa ini ada 5 sifat dasar. Yang pertama
konsep ini bersifat egaliter, non otoritarianisme, tapi juga universalis. Dalam artian bahwa semua orang itu memiliki rasa dan mampu untuk kemudian berbagi gitu ya, berbagi dengan rasa masing-masing. Sehingga orang bisa meneliti rasanya sendiri tapi juga kemudian bisa turut meneliti rasa orang lain. Yang kedua, pragmatis dan bebas materialisme. Di dalam Kawrujiwo gitu ya, itu langkah-langkah menuju bahagia, menuju kebahagiaan yang sejati itu diterangkan di sana, yang apa namanya, tentu saja bebas dari materialisme. Dalam artian bahwa untuk mengenali rasa kita sesungguhnya juga tidak tidak apa namanya, tidak akan tergantung pada seberapa besar kepemilikan kita atau seberapa besar kelekatan kita pada objek-objek tertentu. Yang ketiga ini soal emansipasi. Nah, emansipasi ini meletakkan betul bahwa cara pandang terhadap manusia juga harus diletakkan pada kemanusiaan itu sendiri tanpa membedakan. Karena itu di ontologi tadi kita mengenal soal manungso tanpa tenger atau manusia tanpa ciri itu betul-betul melihat manusia sebagai manusia yang dia tidak dilekati oleh apa namanya tenger. Tenger itu bahasa Jawa, kalau dalam bahasa Indonesia ciri atau simbol atau tanda. Karena di banyak tempat pertemuan kita itu selalu pertemuan-pertemuan pada tanda-tanda yang melekat pada diri kita. Sore ini misalnya kita ketemu ya sebagai ciri sebagai kaum akademis, kaum intelektual, sehingga memperbincangkan ini misalnya. Sehingga pertemuan ini terjadi. Kan begitu. Nah, nanti kita keluar dari sini pertemuannya bisa dengan ciri yang lain. Sehingga Kawrujiwo itu mendorong emansipasi, artinya mendorong manusia untuk bertemu dengan manusia, bukan bertemu dengan ciri atau identitas-identitas yang melekat pada diri kita. Yang keempat ini sifat dasarnya kreatif. Jadi hampir tidak ditemukan sejauh ini tidak ditemukan soal bagaimana setiap orang punya pakem untuk kemudian sampai atau mencontoh perilaku-perilaku tertentu gitu. Sehingga setiap orang akan punya pengalamannya masing-masing yang begitu kaya, yang yang bisa jadi cara kita dengan cara orang lain untuk sampai pada manusia tanpa tenger tadi menjadi sangat berbeda gitu ya. Yang kelima ini rumusan praktis. Jadi pengawaian pribadi ini sifatnya individual dengan cara memilah-milah rasa itu tadi, tetapi juga pada praktek tertentu yang dilakukan oleh Surya Mataram ini bisa menjadi cara yang klasikal. Ada satu akademisi di Sanata Dharma, Pak Budi, ini merumuskan betul soal konseling berbasis Kawrujiwo misalnya. Di awal-awal rumusan Ki Ageng juga Junjungan Saloko itu juga dilakukan sebagai basis dari bagaimana meletakkan cara mengudari ribet, cara mengudari hal-hal yang sifatnya stressful pada diri manusia itu bisa dilakukan dengan model konseling Kawrujiwo. Dan tesis di tahun 2013 kalau nggak salah Mas Kholik meletakkan betul soal usulan atau tawaran bahwa Kawrujiwo bisa loh kemudian menjadi bagian dari psikoterapi misalnya. Yang keenam ini rasionalisme reflektif gitu ya. Jadi Surya Mentara menjadikan dirinya ini sebagai laboratorium berpengetahuan. Ini yang relatif berbeda dengan cara kalau kita cermati dengan cara Barat merumuskan pengetahuan. Saya kira ini juga kita pelajari ya di kampus-kampus gitu ya. Pengetahuan itu dirumuskan betul pada objek yang akan diteliti sehingga kita sebagai peneliti berjarak dari objek yang diteliti. Cara
psikoanalisis merumuskan ego super ego kan diletakkan pada apa namanya objek manusia anak-anak yang berjarak dengan Freud itu sendiri. Tetapi yang dilakukan Sora Mentaram justru dia menggunakan dulu dirinya sebagai laboratorium untuk meneliti rasa-rasa dirinya, kemudian dia konfirmasi keluar, dia triangulasi keluar, apakah benar yang saya rasakan begini, itu dikonfirmasi, ditriangulasi ke berbagai orang. Gitu. Sehingga model cara mendudukkannya adalah rasionalisme reflektif. Nah, ini bagian utama yang dianggit oleh Ki Ageng Suramantaram terkait dengan dimensi manusia, bahwa di dalam hidup kita itu, sepanjang hidup kita sejak lahir sampai nanti meninggal itu, kita itu pertama ada di dimensi satu itu juru catat. Kemudian juru catat itu ya kita catatan itu nanti bahasa mudanya saya akan gunakan yang dipakai Pak Hans Lakaija di Undip misalnya memori gitu ya. Jadi kita itu merekam setiap pengalaman-pengalaman hidup kita sejak kecil sampai nanti meninggal. Nah, rekaman-rekaman hidup itu bisa apapun. Yang nanti oleh Ki Ageng Suramantaram itu dikumpulkan dalam 11 catatan itu. Nah, 11 catatan inilah yang membedakan kita dengan orang lain. Jadi misalnya kita berbeda dari sisi harta benda, berbeda dari sisi kehormatan, keluarga, dan seterusnya ini. Nah, 11 catatan ini, gitu ya, 11 catatan ini itu mendorong, gitu ya, mendorong atau didorong oleh karep sehingga 11 ini akan berebut untuk dipenuhi yang mana dulu, gitu ya, yang nanti menjadikan kita sebagai pribadi yang unik yang disebut sebagai Kromotongso. Nah, Kromotongso itu bisa diganti. Kromotongso ini nama orang. Bisa diganti dengan Rian, bisa diganti dengan Mas Nur, bisa diganti dengan namanya teman-teman yang unik, yang berbeda antara satu dengan yang lain. Sehingga keunikan inilah gitu ya, yang kemudian menempatkan saya tadi di awal menyebutkan ada lekatan-lekatan identitas tanda simbol yang membedakan kita dengan orang lain. Nah, kalau kemudian di banyak literatur kemudian disebutkan Kromotongso ini adalah aku yang berpikir untuk memuaskan 11 catatan ini. Misalnya hari ini dalam konteks pertemuan ini ya catatan kita ada di ilmu pengetahuan atau di pendidikan gitu ya atau kepandaian gitu. Sehingga sore ini kemudian kita berkumpul yang sedang kita puaskan ini adalah soal ilmu pengetahuan atau kepandaian. Mungkin yang 9 lainnya di detik ini sedang tidak kita hiraukan. Misalnya kira-kira begitu. Nah, karena kemudian Kromotongso ini adalah aku yang berpikir dan setiap manusia itu memiliki karep gitu ya, maka ya ini dia akan menjadi ini dimensi 3 ya, Kromotongso ini dimensi 3 akan menjadi aku yang unik. Tetapi seperti halnya keinginan itu sifatnya itu pasti wajib atau sifatnya harus dipenuhi. Nah, karena harus dipenuhi, maka ada cara memenuhi itu ada cara dua. Memenuhi dengan keharusan tadi, maka kalau kemudian orang merasa harus dipenuhi kan bisa dengan cara yang dalam tanda petik baik ataupun cara yang keliru. Maka ada yang disebut di dimensi ini adalah simpang 3 ini. Yang menyebutkan jalan perhatikan gitu ya. Yang di jalan perhatikan ini ketika orang ingin memperoleh keinginannya dengan cara yang benar gitu ya, maka dia akan masuk di dimensi keempat atau yang disebut sebagai manungso tanpa tenger tadi atau manusia tanpa ciri tadi. Tapi kalau cara pemenuhan atau pemuasan karep atau keinginannya itu dengan jalan yang tidak benar, ya dia akan kembali ke Kromotongso ini tadi. Nah, konsepsi manusia tanpa ciri ini sebenarnya kalau kita cermati secara teoritik ya hampir sama dengan istilah-istilah mindfulness gitu ya. Jadi kalau mindfulness ini kan kira-kira latihan melihat
pikiran, perasaan, emosi tanpa bereaksi atau tanpa memberi judgement suka tidak suka misalnya. Nah, dalam istilah Ki Ageng ya, ya disawang wae. Maka ada istilah nyawang karep, nyawang keinginan. Ini melatih pikiran, melatih perasaan, melatih emosi tanpa memberikan judgement. Oke, ini yang dipakai oleh Pak Hans di di agenda rutinnya tiap tiap seminggu 2 kali kalau nggak keliru itu untuk memudahkan ya ini rekaman. K ini adalah karep, kemudian catatan itu adalah memori-memori yang ada di dalam diri kita yang itu ada 11 ini gitu ya. Mulai dari harta benda sampai kemudian rasa hidup. Nah, kalau kemudian ini dilakukan dengan cara yang benar gitu ya, maka dia akan sampai pada menungso tanpa ciri. Nah, latihan-latihannya itu adalah yo menerima hidup hari ini. Saiki neng kene ngene gelem. Yang dalam bahasa Kristen ya here and now itu tadi. Menerima hidup hari ini. Artinya hidup kita eh, Kita tidak terjebak pada hidup di masa lalu maupun tidak terjebak pada hidup di masa yang akan datang. Menerima hidup hari ini. Kira-kira begitu. Nah, eh, apa sehingga teman-teman sekalian kalau kemudian kita lihat sebenarnya ini tentu sebagai proses berpengetahuan tentu masih berproses gitu ya. Dalam artian ya bangunan pengetahuan itu dilempar, ditawarkan, di satu sisi dihantam, dijatuhkan untuk kemudian bangkit lagi dan seterusnya. Itulah cara cara yang saya yakini bagian dari pengetahuan. Sehingga kritik terhadap rumusan-rumusan ini kemudian menjadi penting untuk kemudian menumbuhkan atau meletakkan teori atau produksi pengetahuan ini menjadi lebih seimbang, lebih presisi dan seterusnya. Dan saya kira menarik gitu ya kalau kemudian kita melakukan juga menyandingkan cara analisis kita dengan cara analisis yang dilakukan oleh para indolog terhadap rumusan-rumusan pengetahuan tentang Indonesia. Hari ini dengan beberapa teman kami sedang mencoba melihat menyandingkan soal history of Java, kemudian hasil-hasil rumusannya Clifford Geertz, Hildegard dan sebagainya. Kita teliti ulang apakah cara menginterpretasinya itu sama dengan cara interpretasi orang-orang Jawa misalnya. Sehingga kalau ini dilakukan, saya kira kita akan mendapatkan rumusan-rumusan yang menarik di sana. Saya kira itu Bapak Ibu dan teman-teman sekalian sebagai bahan obrolan gitu ya, bahan obrolan nanti semoga bisa bisa berkembang lebih baik dan tentu kolaborasi akan menjadi penting untuk kita bisa lakukan sebagai bagian dari tadi Mas Nur menyebutkan perjuangan untuk sampai pada psikologi Nusantara itu. Kira-kira begitu. Saya kembalikan ke Mas Nur. Baik, eh, terima kasih Mas Rian. Kawan-kawan kita beri aplaus secara virtual untuk presentasi yang mengagumkan dari Mas Rian. Bahkan dalam beberapa hal aku ki ora dong. Eh, Artinya ini menjadi refleksi refleksi pribadi gitu Ya. ya. Ada beberapa part yang, tapi tampaknya eh, kebingungan yang kemudian itu saya alami, sesederhana seperti tadi bagaimana mau menerapkan 3 lapis rasa Ayu Utami gitu. Background saya klinis gitu, kemudian 3 rasa itu kalau diterapkan ke dalam gejala-gejala klinis, psikosis misalnya itu tuh akan bagaimana gitu. Saya pikir kegagapan saya untuk menerapkan katakanlah 3 lapis itu karena saya sudah menggunakan kata psikosis gitu, yang sebenarnya secara tidak hanya terminologi atau bahkan bahasa, tapi ini sudah menjadi agensi untuk apa yang dimaksud psikosis, dan itu eh, tidak kemudian tidak mudah untuk eh,
diterapkan gitu. Dan ini menjadi undangan yang baik untuk teman-teman dari Mas Rian, juga forum dalam 2 pekan ini untuk paling tidak kita bisa berhenti sejenak gitu ya, daripada kita ribut mau menulis apa atau target Scopus berapa gitu tuh mungkin kita malah perlu untuk berhenti sejenak dan kemudian merefleksikan jangan-jangan saya ingat kata-kata profesor di antropologi Mas Pujo Semeti, dia pernah menulis bahwa cara kita meneliti pun itu masih bisa dibilang sebagai menjadi hantu di kampung sendiri gitu. Karena kita tidak tahu tentang apa yang sebenarnya akan kita teliti dan bagaimana jika itu akan diterapkan dalam konteks sesuai dengan kebutuhan masyarakat kita. Eh, ada beberapa pertanyaan, tapi kemarin tuh agak kelupaan. Jadi ini biar saya tidak lupa, titipan dari panitia untuk kita apa foto dulu, foto virtual dulu. Hari gini itu kan kalau tidak ada foto itu dikira nggak ada kegiatan. Oke, saya mau mengundang kawan-kawan untuk dapat open cam, terus sambil mengendapkan gitu ya, tadi apa yang sudah diceritakan oleh Mas Rian, eh, pertanyaan-pertanyaan tertentu yang mungkin nanti bisa diutarakan sebagai eh, tanggapan gitu dari pertemuan ini. Saya mengundang kawan-kawan untuk dapat open cam. Di screen saya ada 3 slide. Ngapunten belum dapat on cam karena di jalan. Hati-hati di jalan. Selamat sampai tujuan. Bu Endahing Pustakasari. Saya mengundang kawan-kawan untuk dapat on cam. Kalau belum memungkinkan tidak apa-apa. Mungkin bisa dibantu, Ahnaf. Oke, siap. Mungkin ku countdown dulu ya. Tiga. eh, Ya mungkin beberapa teman-teman masih ada yang mau coba origin dulu. Oke, baik. Tiga, dua, satu. Oke, mungkin sekali lagi. Tiga, dua, satu. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih, Ahnaf. Dan kawan-kawan yang sudah on cam, gitu, yang belum dapat on cam, selamat melanjutkan kegiatan dengan tetap semangat mendengarkan angkringan ini. Eh, Tentu kita nggak lagi mendiskusikan atau membicarakan soal bagaimana kemudian konsekuensi dari nalar kolonial gitu ya, apalagi dari bangsa yang sudah sangat lama menyerap pahit pedasnya, perihnya kolonialisme gitu dan kemudian tiba-tiba kita mau membangun eh, katakanlah cara berpikir gitu dengan menggunakan vocabulary eh, semangat kolonial gitu. Nah, tetapi itu bukan lagi pembahasan hari ini gitu. Nah, saya ingin bertanya gitu sebelum kepada teman-teman, sebenarnya yang membuat kayak psikologi Nusantara gitu, itu boleh dibilang eh, menjadi hantu di kampung sendiri gitu. Nah, itu tuh kalau pendapat Mas Rian apa? Ya, kalau menurut saya karena keengganan kita sendiri sebenarnya. Jadi ini pengalaman dulu zaman kalau zaman kuliah dulu ya, zaman S1 dulu. Teman-teman kalau diskusi itu kayaknya nggak akan keren gitu. Kalau nggak nyebut teori-teori barat misalnya. Jadi betapa kemudian itu apa namanya merasuk betul gitu ya ke teman-teman mahasiswa bahkan ketika itu diskusi di kampus atau diskusi di luar kampus gitu. Kalau diskusi kemudian Anda nyitir soal misalnya kalau di luar ya Foucault atau Derrida ini nggak keren. Nah gitu.
Sehingga rumusan-rumusan semacam itu yang kemudian membawa, menurut saya kok menjadi apa, menjadi cara berpikir dan mentalitas kita yang wah ini nggak keren nih kalau kemudian nggak nyitir apa namanya pendapat-pendapat dari Barat. Ini yang pertama. Yang kedua saya kira juga juga cara menempatkan bahwa eh, apa namanya, kalau kemudian kita meneliti hal-hal yang sifatnya di dalam eh, kebudayaan kita sendiri itu, di edisi kemarin jangan-jangan nanti kita dikatakan ini kenapa meneliti klinik dan sebagainya, misalnya kayak gitu ya. Sehingga eh, ya dugaan-dugaan semacam itu ya karena kita belum melakukannya, gitu. Karena kita belum mensistematisasikannya. Gitu. Kalau kemudian itu dilakukan, saya kira ruang berpengetahuan, cara membangun narasi dan nalar berpengetahuan dengan sistem nalar lokal itu saya kira kok bisa kita lakukan. Saya misalnya saya mencontohkan apa yang dilakukan oleh Bu Risa Permanadeli misalnya, dia meneliti soal hantu-hantu Nusantara misalnya, bagaimana kemudian cara masyarakat di Indonesia dari ujung Papua sampai di ujung Aceh merepresentasikan soal hantu Nusantara itu semacam apa yang tidak ditemukan, misalnya hantu-hantunya tidak ditemukan di Amerika, tidak ditemukan di China misalnya. Ini kan cara yang kemudian apa namanya menemukanali kembali kebudayaan-kebudayaan kita dengan cara berpikir kita dalam hal ini Indonesia gitu. Jadi mentalitas itulah yang saya kira menjadi penting untuk kemudian kita tilik kembali apa iya kemudian menjadi berpengetahuan itu harus dengan menjadi modern dalam kacamata Barat misalnya. Apakah tidak kemudian kita memberi tawaran, tentu bukan dengan menolak mentah-mentah yang namanya Barat, tetapi menyandingkan antara Barat dan Timur yang kita hari ini berada hidup di dalam ruang itu juga menjadi penting gitu. Nah, kalau kemudian apa namanya yang maksud sebagai ilmu pengetahuan hanya dengan rumusan-rumusan terminologi Barat, pertanyaan kemudian adalah, lah kita menjalani hidup keseharian ini kan juga dengan pengetahuan. Cara berpikir, cara bahkan ketika dihadapkan pada konflik, dihadapkan pada perubahan-perubahan tertentu, itu adalah cara berpengetahuan kita yang bisa jadi belum dirumuskan sebagai pengetahuan atau dirumuskan sebagai ilmu pengetahuan gitu. Nah, ruang itu yang menurut saya kok setidaknya hari ini belum cukup banyak dilakukan ya sebagai tawaran bagi kita di lingkungan akademis gitu. Itu satu. Yang kedua juga saya kira otokritik kita belum belum bergeraknya kampus atau bergeraknya dunia akademik, dalam hal ini adalah intelektual maupun akademisi, untuk melakukan hal tersebut. Termasuk saya kira kritik juga bisa dialamatkan ke teman-teman BRIN atau LIPI zaman dulu gitu ya, yang lebih banyak meneliti untuk dalam tanda petik pemerintah, tetapi tidak merumuskan betul soal bagaimana cara berpikir, pengalaman dan sistem sosial masyarakatnya itu. Nah, ini yang menurut saya kok salah satu penyebabnya di situ, Mas Noel. Artinya ada hambatan ini tuh juga selain ini soal bagaimana kita punya mindset gitu. Misalnya menyitir itu kan kalau boleh dibilang kan membonceng orang besar gitu, atau membonceng nama-nama yang sudah ada gitu untuk paling tidak mensahihkan argumen dia atau mengesahkan bahwa apa yang dia nyatakan itu punya apa, punya cantolan gitu, tapi belum tentu kemudian itu eh, apakah sesuai atau tepat gitu. Dan kalau komentar yang terakhir tadi, Mas Rian, apakah kemudian psikologi Nusantara itu eh, punya semangat tentang melihat ilmu pengetahuan itu plural gitu. Jadi ada pluralisme
psikologi katakan gitu. Hmm. Jadi dia tidak tidak tunggal dalam pengertian eh, universal, tadi sudah sempat disinggung, tapi apakah ada semangat yang namanya pluralisme psikologi? Ini istilah sementara yang saya tidak Ya, tahu gitu ya. ya. Saya kira kok iya ya. Artinya apa? Cara kita melihat teman-teman di Papua hidup dengan cara kita melihat orang Jawa hidup, dengan cara melihat teman-teman di Sunda hidup misalnya, itu berbeda dalam hal kaitannya dengan tadi soal mindset itu tadi gitu. Nah, saya membayangkan kalau kemudian ada banyak peneliti yang dia merumuskan bagaimana psikologinya Sunda, bagaimana psikologinya Jawa, Bugis dan seterusnya, kalau saya kira kita akan punya banyak rumusan pengetahuan psikologi yang basisnya dari kebudayaan-kebudayaan itu. Kalau itu kemudian dilakukan, saya kira akan ada titik titik temu ya, titik temu yang ditawarkan gitu ya, ditawarkan sebagai bagian dari, saya nggak tahu apakah bisa diuniversalkan atau tidak, tetapi kalau dari sekian kebudayaan itu kemudian dianalisis lagi, ditemukan lagi, mungkin akan ada hal-hal yang sifatnya universal yang terjadi di Jawa, di Sunda, di Bugis, dan seterusnya. Tetapi berangkat dari masing-masing kebudayaan itu menjadi penting, sehingga tidak ada klaim bahwa oh yang disebut Nusantara itu Jawa misalnya, atau yang disebut Nusantara Hmm. itu apa Bugis misalnya, itu nggak akan terjadi begitu kalau ini kemudian bisa bisa berangkat dari bawah misalnya. Nah, proses indigenisasi sebenarnya kan diangankan dengan model semacam itu gitu. Hmm. Dia tidak menggunakan kata universalisasi tapi menjadi kata mengglobalkan, kira-kira begitu ya yang ditawarkan oleh Hmm. apa namanya James dan Ucol Kim misalnya. Nah, dengan cara begitu kan kita akan cukup punya banyak rumusan pengetahuan yang mampu menjelaskan soal cara hidup, mampu menjelaskan soal sistem sosial di masyarakat kita masing-masing. Bahkan kalau kita mau mau meneliti lebih detail, ini Jawa yang mana misalnya? Ini Jawa yang pedalaman atau Jawa yang pesisiran misalnya, itu juga berbeda gitu. Sehingga mengatakan Jawa seolah-olah hanya soal Jogja dan Solo juga bisa jadi keliru misalnya. Karena kebiasaan hidup dan cara berpikirnya juga saya kira berbeda. Dalam hal bahasa saja kan relatif berbeda. Teman-teman ngapak misalnya yang mendeklar bahwa kami tidak mengalami soal stratifikasi kekuasaan karena bahasanya relatif sama misalnya. Tapi kalau Jawa itu kan berlapis-lapis bahasanya ya, mulai Hmm. dari ngoko, kromo inggil, kromo alus dan seterusnya misalnya. Ini yang apa? Saya kira eh, menjadi penting untuk melihat betul dari bawah, sehingga kalau kembali ke pertanyaannya tadi Mas Nur tadi, apakah Nusantara itu tunggal atau plural? Kalau cara kerja dari bawah, saya kira kita akan mengatakan ya Nusantara itu nggak akan tunggal misalnya. Sehingga karena itulah bangunan soal rumusan soal kebinekaan itu menjadi penting gitu ya. Kebinekaan itu menjadi penting. Nah, apakah kelak misalnya kemudian kita bisa membundeli yang namanya Nusantara itu menjadi satu satu rumusan teori, yaitu agaknya akan masih jauh itu Mas Dirganya ya. Ya, ya. Memang ada banyak tantangan gitu ya untuk kemudian mau membawa eh, atau menginvestigasi, mengeksplorasi eh, kekayaan Nusantara gitu yang sebenarnya ini juga ada kegelisahan gitu yang kurang lebih sama dengan penanya Mbak Kamila di pertemuan yang lalu juga masih menanyakan ini dan oleh Mbak Olive tuh dijanjikan hari ini gitu. Jadi Mbak Kamila ini menanyakan tentang bagaimana membedakan kategorisasi psikologi Nusantara itu dengan pseudoscience gitu atau bahasa kasar klenik tadi. Karena tidak semua kearifan lokal itu tercatat gitu. Ada tanggapan apa gitu Mas soal pertanyaan? Yang pertama saya kira kalau kemudian kita mendudukkan
pemikiran-pemikiran itu, sementara kita minjam, sementara ya, karena ukuran ukuran ilmu pengetahuan sejauh ini kan hanya tunggal soal filsafat ilmu itu. Yang harus ada ontologinya, harus ada epistemologinya, harus ada aksiologinya, baru disebut sebagai ilmu pengetahuan. Itu kan kira-kira kekuatan bahasa yang dipakai oleh akademik Eropa meletakkan filsafat ilmu dengan 3 bagian itu menjadi penanda bahwa kalau ada 3 bagian itu, maka itu disebut sebagai ilmu pengetahuan. Kan kira-kira begitu. Maka tentu ya karena belum ada cara lain meletakkan itu sebagai pengetahuan, kita pinjam dulu filsafat ilmunya itu. Jadi harus melihat betul soal ontologinya di mana, aksiologinya di mana, di mana. Nah, kalau itu terpenuhi, maka tentu itu menurut saya itu bukan pseudoscience. Itu bukan cocokologi, kira-kira begitu. Tetapi juga kita perlu ngecek, karena saya pikir kok kita jarang ngecek ya, apakah psikoanalisis itu memiliki ketiga-tiganya misalnya. Apakah behavioristik itu memiliki ketiga-tiganya misalnya. Jangan-jangan tidak, kan itu. Nah, kita hampir tidak pernah ngecek paradigma besar psikologi itu, baik itu mulai dari psikoanalisis sampai humanistik misalnya, apakah paradigma itu kemudian betul-betul memiliki kelengkapan terkait dengan filsafat ilmunya misalnya. Nah, itu bagi saya itu menjadi penting untuk kemudian meletakkan betul kelengkapan ilmu pengetahuan itu eh, apa secara komprehensif. Bagi teman-teman di filsafat, 3 itu menjadi penting untuk disebut sebagai ilmu pengetahuan misalnya. Harus ada ontologinya, harus ada cara menjelaskan keilmuannya, epistemologinya, harus ada mekanisme praksis yang bisa digunakan ke sana, yaitu aksiologinya. Nah, kembali ke pertanyaan Mbak Kamila tadi, menurut saya agar kemudian tidak menjadi pseudoscience ya, sementara kita pinjam soal 3 tadi untuk kemudian diletakkan betul mana aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologinya. Nah, dengan begitu menurut saya kok kemudian kaidah-kaidah keilmiahannya kemudian bisa dilakukan gitu. Nah, dalam dalam konteks kawruh jiwa yang kami lakukan itu meletakkan itu tadi 3 itu. Kelengkapan di 3 itu menjadi penting. Bahwa kemudian kadang-kadang disebut ini mistik ini gitu ya, ini klenik dan sebagainya. Ini kan cara kerja berpengetahuan ya begitu Mbak. Tawarkan gitu ya. Kalau kemudian dihantam dengan label klenik ya diolah lagi sampai kemudian orang-orang mengatakan itu bukan klenik, kan begitu. Nah, saya meyakini ya begitulah cara kerja pengetahuan. Sesuatu ditawarkan gitu ya, dihantam, bangun lagi, dihantam lagi, bangun lagi dan seterusnya. Nah, kalau di awal kita sudah kemudian takut dengan label klenik itu ya bangunan pengetahuan itu nggak akan terjadi. Itu yang menurut saya kok begitu ya Mbak Kamila ya. Semoga bisa menjawab ya. Mungkin juga sebenarnya yang paling robust gitu untuk bisa memberi contoh ini tuh tampaknya kayak mindful mindfulness based therapy itu ya Mas ya. Jadi misalnya Kabat-Zinn dalam merumuskan tentang teori bahkan terapi mindfulness itu kan Kabat-Zinn ini setauku bukan orang bukan bukan Buddhis gitu. Tapi kemudian karena perjalanan dan observasinya secara terus-menerus pada praktek-praktek Buddhisme, dan dia sendiri juga mempraktekkan bagaimana praktek-praktek Buddhisme, khususnya meditasi Buddhisme, itu Ya. kemudian membantu dalam mengelola stres, mengelola kecemasan. Dan ketika kita semua berlatih tentang mindfulness, gitu, tidak ada di antara kita yang harus konversi, dibaptis, atau bersyahadat Buddhis. Dan
secara systematic literatur review atau bahkan meta analysis, mindfulness ini kan hasilnya bagus Hmm. untuk mengurangi depresi, untuk mengurangi gangguan kecemasan, gitu. Bahkan diterapkan punya efikasi yang bagus dalam menerapkan tapering gitu. Mohon maaf kalau contohnya klinis gitu ya. Tapi mindfulness ini kalau orang tidak tahu zaman dulu sebelum diperkenalkan, dipopulerkan oleh Kabat-Zinn, mindfulness ini kan juga uh, bahkan mungkin praktek musyrik gitu ya Hmm. untuk para intelektual Kristen Barat gitu. Mungkin adalah praktek musyrik gitu. Kita hanya belum 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 apa istilahnya, belum, kalau Mas Rian tadi saya pinjam, belum dihantam gitu ya. Karena dihantamin kan sebenarnya menempa gitu ya. Kalau besi nggak dihantam ya nanti cuma jadi seng berkarat gitu. Persis. Iya, iya, iya. Iya, tapi memang salah satu kekuatan dari mindfulness itu bisa menjadi teori yang robust gitu hingga sampai pada intervensi klinis itu juga uh, pada proses teoritisasinya gitu ya, yang mungkin itu perlu kita apa istilahnya, contoh gitu ya, perlu kita teladani dalam bagaimana memonstruksi uh, pengetahuan lokal klinik itu untuk menjadi pengetahuan yang robust gitu. Oke, Ya. nah ini tuh pertanyaan yang bagus di kolom chat gitu ya. Nggak tahu ini uh, pronounce-nya gimana, Nadwig atau Nadwig gitu. Eh, Ternyata masih SMA. Wah, ini kalau aku yang punya UGM gitu, kamu tak terima UGM ya, karena saya ini juga nggak punya. Nah, ini ada pertanyaan dari Nadine. Oh, dari Nadine. Bacanya Nadine. Dari SMA Sanggata Utara. Jauh banget ini. Eh, Nadine ini bertanya soal bagaimana eh, menindaklanjuti gitu, menindaklanjuti sebagai sebagai pelajar gitu untuk menindaklanjuti isu-isu dekolonisasi gitu, khususnya pada dekolonisasi pemikiran. Iya. Ini pertanyaan berat sebenarnya. Berat, 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 berat. Makanya Ini kalau aku tadi eh, bilang, nek aku sih duwe UGM, kalau aku punya UGM, tak terima sih. oke. Eh, ya, terima kasih Mbak Dwi. Eh, Sekali lagi ini pertanyaan yang berat menurut saya. Bagaimana kemudian ini bisa diterapkan di sekolah gitu ya. Eh, Pertama, saya kira kita perlu melihat bahwa salah satu cara paling dekat untuk kemudian merumuskan pengetahuan itu ya kita kita meneliti gitu ya dari aspek atau kehidupan di sekitar kita. Nah, cara meneliti itu eh, apa namanya? Cara meneliti pada lingkungan-lingkungan sosial terdekat itu menjadi penting untuk kemudian kita bisa melihat bagaimana rumusan-rumusan atau bagaimana praktek-praktek hidup yang ada di lingkungan kita gitu. Nah, merumuskan praktek hidup, cara berpengetahuan, cara berpikir, bahkan bahkan pada perilaku, kalau itu kemudian dilakukan sebenarnya, gitu ya, ya sudah itu bagian dari dekolonisasi sebenarnya. Dalam hal ini dekolonisasi pemikiran ya atau pengetahuan ya. Kalau itu terjadi, kita akan punya banyak stok pengetahuan yang kita analisis dengan cara berpikir kita sendiri. Nah, hal ini saya kira kok sebenarnya di Jogja ada beberapa contoh yang apa namanya yang sudah dilakukan, misalnya di Salam gitu ya, teman-teman Sanggar Anak Alam, kemudian di Sekar Sekolah Akar Rumput itu betul-betul melakukan cara pengkajian anak-anak sekolah, terutama teman-teman yang di Salam ada teman-teman SMA, di Sekar juga ada teman-teman SMA misalnya, dia melakukan yang meneliti masyarakat di lingkungan sekolahnya itu sendiri. Yang itu kemudian dia presentasikan, kemudian dia tulis gitu ya. Dan itu menurut saya sudah bagian dari cara merumuskan pengetahuan dengan basis kita sendiri, dari kebudayaan kita sendiri. Itu kira-kira selemah-lemahnya iman pengetahuan begitulah ya Mbak Tuwi ya.
Kira-kira begitu. Semoga menjawab ya Mbak Dwi ya. Iya. Eh, Mbak Dwi, apakah kamu bisa open mic? Sudah ada tanggapan sih. Terima kasih, Mas Rian. Bisa diem. Oh, bisa ya. Oke. Kalau nanti sedang ke Jogja atau kuliah ke Jogja, eh, Mbak Dwi, kami beri door prize buku gitu ya, terbitan dari CICP gitu. Kalau misalnya sedang ke Jogja bisa mampir ke CICP, nanti bisa diambil gitu. Terima kasih atas antusiasmenya. Ini mungkin peserta yang paling muda gitu ya. Jadi besok kalau ke Jogja, mampir ke Fakultas UGM untuk mengambil eh, door prize sebuah buku gitu. Oke, terima kasih Mas Rian dan pertanyaan dari Mbak Dwi dari Sanggata Utara. Ini ada Mas Rian, bagaimana ciri manusia tanpa ciri? Jadi manusia tanpa ciri itu ada cirinya enggak Mas gitu? Iya, ini ini sedang diteliti, jadi belum ya, belum ketemu formula tepatnya ya. Jadi kebetulan disertasi saya berkaitan dengan manusia, manungsa tanpa tenger, konsep dan proses gitu. Eh, Kalau dengan bacaan awal ya manusia tanpa ciri itu ya manusia yang kami menambahkan ini di hasil diskusi dengan Prof. Gun dan Bu Nani misalnya. Manusia tanpa dalam kurung kemelekatan ciri gitu. Jadi kita nggak bisa menghapus atau meninggalkan ciri kita, tenger kita, identitas kita, tetapi kita bisa berjarak atau bisa untuk tidak melekat dengan ciri-ciri itu. Kira-kira jawaban sementaranya begitu, karena ini masih proses penelitian. Jadi apa namanya nanti apa namanya jawabannya nanti akan ketemu ketika hasil penelitiannya sudah ada gitu ya. Ya, yang memang agak sulit ya, manusia tanpa apa apa tanda manusia tanpa tanda gitu. Tapi bukan berarti tidak mungkin tidak ada gitu ya. Kita tunggulah nanti. Secara bahasa sih memang aneh, tapi akan sangat sulit kemudian kalau orang hantu aja bisa kita tandai gitu. Hmm. Nah ini ada yang ingin open mic gitu, Mas atau Bapak Tajriani Talib. Saya persilahkan. Oh, Ibu, mari, mari. Baik, terima kasih. Apakah suara saya terdengar? Merdu, merdu, jelas sekali. Baik, terima kasih. Em, saya sebenarnya sudah ikut angkringan yang sebelumnya juga. Saat ini saya di kuliah di UGM juga, Mas. Lagi tesis. Terus kemudian saya tertarik dengan diskusi yang tadi mengenai universalitasnya ini gimana gitu psikologi Nusantara ini. Karena dari istilah-istilah saja kan beda dan itu sudah jadi eh, satu hal yang membuat kita tidak memahami apa maksud dari istilah-istilahnya tentu Ya. saja. Saya punya buku psikologi Raos dan saya jujur tidak bisa memahami sepenuhnya karena banyak istilah-istilah yang sangat Jawa Ya. dan itu juga yang saya ingat di minggu lalu kata Mbak Olive agar psikologi Nusantara ini juga tidak Jawa sentris gitu. Kebetulan saya dari Sulawesi Barat, sukunya Mandar dan saya asing dengan istilah-istilah bahasa-bahasa Jawa maka sangat sulit bagi saya untuk memahami psikologi Raus ini. Nah, dari penjelasan Bapak tadi saya sedikit mengerti akhirnya yang di bagian krama dangsa itu. Jadi sudah sudah bisa memahami. Lalu yang dikhawatirkan juga mengenai universalitasnya dari psikologi Nusantara, mungkin saya ingin memberi sedikit contoh berkaitan dengan riset saya sekarang. Awalnya saya di skripsi saya meneliti tentang satu budaya di suku saya, di suku Mandar, yang karena menurut saya itu sangat psikologis gitu. Jadi ada hal-hal
yang ketika dilakukan itu bisa membuat secara emosional orang yang melakukan itu menjadi tenang, optimis, yakin, kemudian juga saya kaitkan dengan agama dan sebagainya itu saling mendukung gitu. Nah, akhirnya untuk lebih memperluas kajian ini di tesis, kemudian saya mengaitkannya dengan psychological well-being. Dan hal yang juga menjadi satu kesulitan ketika saya meriset adalah para partisipan ini sangat mengaitkan psikologi kesejahteraan itu dengan banyak uang dan sebagainya. Tapi ini terjadi pada orang-orang yang justru berpendidikan. Kebetulan partisipan saya nelayan dan mereka luas untuk menjelaskan, oh ini kayak gini, ini ketika kita bisa baik kepada sesama manusia, kita baik kepada tetangga kita saling memberi, itu sejahtera menurut mereka. Dan akhirnya muncul istilah-istilah baru yang kemudian membuat sejahtera versi Barat sangat berbeda dengan sejahtera yang saya dapatkan. Akhirnya seperti itu. Nah, menarik ada penelitian dari yang saya jadikan acuan juga saat ini itu dari Zainal Abidin dan Fitri Arianti Abidin mengenai bagaimana budaya membentuk kesejahteraan psikologis manusia. Nah, itu apa dimensi? Kalau tidak salah ada 9 dimensi. Nah, setelah saat ini saya masih analisis, kemudian saya menemukan ada kesamaan yang versi manusia Indonesia dengan yang saat ini sedang saya teliti, tapi ada tumpang tindih gitu. Misal kalau di manusia Indonesia itu mereka membagi religiusitas dan spiritualitas, tapi yang saya temukan untuk di suku saya ternyata religiusitas dan spiritualitasnya itu sangat padu dan sulit untuk menemukan keterpisahannya di bagian mana. Selain itu ada gaya hidup dan prestasi itu juga saling padu kalau di yang hasil saya dapatkan. Nah, seperti yang Pak Rian tadi katakan, eh, universalitasnya ini mungkin kita dapatkan ketika memang kita menemukan banyak titik-titik itu gitu. Meskipun ya ada beda-beda istilahnya, tapi ketika dipadukan lagi ya itu akan mungkin kita menemukan misal kesejahteraan atau manusia Indonesia itu seperti apa. Nah, itu tapi ya itu mungkin masih butuh waktu yang lama atau entahlah saya tidak tahu. Ya, Seperti itu sih yang bisa saya share, Mas. Terima kasih. ya penelitian yang sangat bagus ya. Eh, Promising juga itu. Kebetulan penguji saya Prof. Kun juga. Oke, udah berada di tangan yang tepat, penguji yang tepat maksudnya. Mas Rian, monggo komentar. Ya, Eh, betul bahwa apa namanya, kalau kita bergerak dari masing-masing kebudayaan, memang benturan soal bahasa itu menjadi kendala penting ya, soal transliterasi terutama ya. Dalam konteks Jawa misalnya mentransliterasikan satu kata ke bahasa Indonesia itu kadang-kadang juga tidak menemukan padanan katanya yang tepat gitu. Sehingga langkah yang kemudian dilakukan, istilah genuinnya tetap dipakai, bahasa Indonesianya tetap dipakai itu. Kalau kemudian ditransliterasi ke bahasa Inggris ya bisa jadi dua-duanya kemudian dipakai. Atau bahasa aslinya dipakai kemudian diterjemahkan ke dalam istilah bahasa Inggrisnya begitu. Nah, ini apa namanya? Ya karena kemudian memang bahasa sejauh ini bahasa ilmiahnya itu ya apa namanya, kalau Foucault menyebutkan powernya itu ya masih ada di bahasa Inggris gitu. Sehingga bahasa-bahasa yang kemudian di luar bahasa itu tidak kemudian bisa dicecap gitu ya secara kemudian universal. Nah, langkahnya saya pikir kok tadi sementara saya pikir meletakkan betul soal kata-kata kuncinya tetap dipakai tetapi transliterasinya juga juga harus disesuaikan gitu. Itu tanggapan saya tadi untuk Mbak Ya, siapa tadi Mbak Talib. ya itu sama seperti eh, rukun
harmoni itu kan sebenarnya juga di setiap bahasa punya gitu ya, apalagi juga sebagian atau semua barangkali gitu ya, sebagian besar etnis di Indonesia itu sangat menjunjung tinggi prinsip-prinsip harmoni. Bahasa Jawa menyebut rukun, Sunda sauyun, dan seterusnya yang kalau kita mengaitkan secara literatur atau teori itu harmoni atau keseimbangan itu bisa menjadi jembatan gitu, bahasa yang beragam gitu. Oke, ini ada pertanyaan yang saya pikir saya ambil Mbak Indah dulu ya, pertanyaan di kolom chat Mbak Indah biar masih sama dengan pertanyaan Mbak Talib tadi. Apakah hanya dari konsep Surya Mentaram saja teori itu bisa membaca perilaku atau jiwa masyarakat Indonesia? Jadi ada alternatif lain tidak, Mas Rian, selain dengan uh, Surya Mentaraman? Ya, Mbak Indah, terima kasih. Jawabannya tentu tidak ya. Tidak hanya dari Surya Mentaram. Artinya ada banyak sekali konsep-konsep yang lain gitu ya. Tadi misalnya di slide saya sebutkan soal istilah di Bugis itu ada rupa tahu. Gitu. Nanti Mbak Talib mungkin bisa mengkonfirmasi karena Bugis ya. Jadi di Bugis itu berkaitan juga dengan kalau disejajarkan sebenarnya hampir sama dengan Kawruh Jiwanya Surya Mentaram gitu. Nah, di Jawa sendiri ada cukup banyak gitu ya rumusan-rumusan pengetahuan yang sebenarnya juga bisa dielaborasi. Misalnya epistemologi rarasnya Sultan Agung misalnya. Itu juga ada dan itu ada dua buku penting yang ditulis Sultan Agung itu ada Sastro Gending dan kitab Nata Sastra Niti Sastro. Ini dua buku yang menggambarkan soal istilah Jawanya itu cara menggulawentah keturunan-keturunan raja gitu ya yang kelak akan menjadi atau menggantikan Sultan Agung. Itu satu. Yang kedua tadi ada Pangestu sebenarnya juga punya rumusan-rumusan yang sama. Nah, kami dulu membayangkan kalau kemudian Kawruh Jiwa relatif dalam tanda petik selesai, itu kemudian digeser ke tokoh lain, tokoh lain, tokoh lain gitu. Sehingga menjawab tadi pertanyaan Mbak Indah, apakah hanya Surya Mentaram yang kemudian melakukan itu? Jawabannya tentu tidak. Ada banyak pemikir, banyak intelektual kita di Indonesia. Saya menyebut Indonesia tentu bukan hanya Jawa gitu ya. Artinya di Bali ada, di Sunda ada, di Bugis ada dan seterusnya. Yang kalau kita teliti sebenarnya punya pengetahuan-pengetahuan yang merumuskan soal konsep-konsep jiwa masing-masing penduduk di suku-suku yang bersangkutan. Nah, banyak sekali gitu ya, sehingga jawabannya tentu bukan hanya Surya Mentara. Gitu. Ya, di Jawa sendiri sebenarnya juga banyak gitu ya, apalagi di etnis lain itu saya pikir sebenarnya Nusantara ini itu sudah kaya gitu ya, hanya memang masih kotaknya itu belum dibuka. Persis ya. Oke, nah ini ada pertanyaan dari Bapak Ibu, Bapak atau Ibu kasir gitu, eh, yang bagaimana membedakan pemahaman rasa yang merasakan dengan rasa yang dirasakan. Nah ini, dan ini Mas Rian tuh, monggo Mas. Iya. Jadi kalau di Kawruh Jiwa memang ada dua pemilihan begini. Jadi ada rasa yang merasakan dan rasa yang dirasakan. Nah, rasa yang merasakan itu ya aku yang sejati itu tadi. Sehingga aku yang sejati itu adalah aku yang sebenarnya sudah bergerak keluar dari kemelekatan tadi. Nah, aku ya yang dirasakan gitu ya. Pemahaman tentang rasa yang dirasakan itu ya tadi aku yang sifatnya masih unik atau yang kromotongso tadi yang dilekati oleh 11 catatan tadi. Sehingga misalnya aku yang hari ini didorong oleh karep tentang pendidikan misalnya, itu yang kemudian aku yang dirasakan. Tapi ketika kemudian merasakan dia akan naik dulu, berjarak dulu dengan identitasnya, dengan kemelekatannya itu, sehingga melihat betul, oh
Rian yang hari ini begini-begini, naik dulu gitu. Berjarak dulu dengan kemelekatannya, dengan catatannya atau dengan identitasnya, baru kemudian bisa bisa apa namanya merasakan itu. Nah ini ya merasakan itu bisa soal rasanya sendiri, gagasannya, atau kemudian juga benda-benda itu bisa bisa dengan model begitu Mas ya gitu ya. Sehingga apa namanya dalam konteks kawruh jiwa kita dirasa ditibakan dua itu, yang dirasakan dan yang merasakan. Yang merasakan ini yang sudah mampu mengambil jarak dengan identitas-identitasnya gitu, atau dengan catatan-catatannya. Maka Mas. Yaitu mirip dengan eh, meditasi Buddhisme gitu ya, untuk kemudian mengamati berbagai gejala dan fenomena diri gitu. Jadi antara yang merasakan dengan yang dirasakan tuh ternyata bisa berbeda gitu, bisa Ya, berjarak. Oke. Nah, untuk menutup pertemuan ini gitu, pertanyaan dari Umar Hamid Nugroho. Jadi, mengapa psikologi Nusantara itu tidak banyak didengar atau dipelajari oleh mahasiswa, dan seberapa penting begitu mahasiswa mempelajari psikologi Nusantara? ya ini sebenarnya sudah bagian dari diskusi kita di awal tadi ya. Ya karena apa namanya? Ini soal soal cara meletakkan seberapa penting kebudayaan kita atau mempelajari kehidupan kita sendiri itu sebagai bagian dari berpengetahuan itu. Nah, kalau itu kemudian dianggap penting, saya kira kok eh, kontekstualisasi psikologi di dalam kehidupan kita sehari-hari menjadi penting. Hmm. Nah, kampus ini kan atau akademik atau sekolah atau kampus itu kan sebenarnya bagian dari eh, pusat pengetahuan yang dia harus memproduksi pengetahuan itu dan mengembalikan itu kepada masyarakatnya. Yang tanggung jawab intelektualnya ada di situ sebenarnya. Hmm. Yang kemudian apa namanya? Yang kemudian dari rumusan-rumusan pengetahuan dari kampus atau dunia pendidikan itu harus kembali kepada masyarakatnya. Jadi kalau kalau kemudian dia mengolah pengetahuan dari basis masyarakatnya, dirumuskan dan kemudian dikembalikan, itu menjadi semacam apa namanya? Semacam cara relasi antara budaya, kebudayaan, masyarakat dan kampus dalam hal ini dia pendidikan untuk kemudian terus bergerak. Jadi rodanya itu berputar ya begitu. Masyarakat menjadi lebih maju ketika pengetahuannya maju, pengetahuan akan menjadi lebih maju ketika masyarakatnya maju. Hmm. Nah, otokritik bagi kita kadang-kadang kalau kalau kemudian kita meneliti itu basisnya kemudian ke eh, apa ya ke jurnal ya gitu. Yang masyarakat kita itu tidak dapat apa-apa gitu loh. Ya, tukang publikasi. Masyarakat yang kita teliti itu tidak dapat apa-apa. Hmm. Gitu. Sehingga kita gali terus dari masyarakat, tetapi tidak memberikan feedback kepada masyarakat dalam bentuk pengetahuannya lagi. Nah, akhirnya yang kita Hmm. produksi akan dikonsumsi oleh sesama akademisi, oleh sesama intelektual, bukan oleh masyarakatnya itu. Ya. Ini tentu juga bagian dari otokritik kita. Karena itu, kembali ke pertanyaan tadi, penting saya kira untuk kemudian merumuskan pengetahuan yang basisnya dari masyarakat kita sendiri, kita pelajari di kampus, dan kemudian kita kembalikan itu kepada masyarakat yang kita teliti. Kira-kira begitu, semoga menjawab Pak Umar. Baik, kita berada di ujung pertemuan, dan quote Mas Rian itu sebenarnya juga seirama dengan souvenir CICP gitu ya. CICP itu punya CICP Kit. Jadi kami mengambil quote dari Pak Laksono, Profesor Antropologi. Sebagai peneliti kemanusiaan, kita perlu membayangkan bahwa penelitian itu bersifat transformatif. Bukan sekedar melaporkan orang lain, memotret mereka, atau mengintai kemana mereka pergi, tetapi sebagai sesama, kita perlu bergerak dan berempati dalam suka duka kehidupan mereka.
Penelitian berarti bekerja secara holistik untuk memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang mereka butuhkan. Jadi bukan semata-mata sebagai tukang publikasi. Saya kira seperti itu. Terima kasih sekali atas perhatian dan partisipasi kawan-kawan Budiman. Sekali lagi kita beri aplaus untuk kita semua. Dan saya mengajak sekaligus mengundang kawan-kawan untuk mengikuti kegiatan CICP atau event CICP berikutnya. Jadi kami menunggu jika kiranya teman-teman masih perlu untuk mempersiapkan dokumen dalam persyaratan untuk mengikuti workshop policy brief ini. Kegiatan ini gratis dan fully furnished gitu ya. Kemudian CICP juga akan menyelenggarakan untuk kegiatan International Summer Course yang salah satu dari pembicara ini juga ada Mas Rian. Di dalam kegiatan ini kita akan lebih mengeksplorasi bagaimana dinamika kultural gitu dalam kajian-kajian perkembangan. Sekali lagi terima kasih kepada Mas Rian dan kawan-kawan. Sampai jumpa pada sesi angkringan berikutnya. Sehat selalu dan gembira senantiasa. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur Matur nuwun nuwun Mas sangat, Nur, Mas teman-teman. Rian.